Menjelang Ramadan, modus penipuan pinjol makin banyak. Nah, buat teman-teman semua yang masih galbay, yang masih kuat galbay sampai hari ini, wajib tahu ini semuanya ya. Jadi ada pesan dari OJK menjelang Ramadan, menjelang puasa ini kita wajib tahu dulu. Dan di sini OJK menyarankan kita, baik yang galbay ataupun baru aja mau mengajukan pinjaman, ikuti semua saran-saran dari OJK. Nah, kita akan bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini semoga kalian selalu diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam apapun itu segala urusan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan daerah yang pay letternya paling tinggi dan pesan dari OJK menjelang puasa Ramadan. Di sini ada beberapa modus yang harus diwaspadai, terutama buat yang masih galbay sampai detik ini. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Data atas nama Rizka Adistia. Kak, ini untuk masukkan informasi produk, itu untuk aplikasinya. Terus untuk yang di bawah ini untuk masukkan informasi pembelian produk, itu untuk dan tagihannya. Jadi itu untuk dihapus bersih semua. Dan untuk sekarang tolong dibantu konfirmasi. Oke, di sini saya ada zoom. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada tulisannya farmasi inventory medicine. Jadi ini adalah sistem untuk inventory obat-obatan. Nah, buat kalian semuanya, kalau misalnya emang pengen banget pakai joki karena dengan tawaran-tawarannya, seandainya dapat yang bentuk seperti itu, lihat websitenya apa. Oke teman-teman, di awal tadi kita sudah lihat ya, itu adalah info yang dikirimkan teman saya di grup WhatsApp saya tentang grup sharing perpinjolan. Untuk saat ini grup sharingnya sedang saya tutup ya, jadi hanya beberapa orang saja biar semuanya masih terkontribusi, jadi nggak asal-asalan saya masukin. Nah, di situ ada info yang meneruskan bahwa Mbak, ini bener nggak ya, ini beneran nggak ya ada joki yang bisa menghapuskan data. Nah, kalau kalian mau tahu, saya dulunya D3-nya IT dan S1-nya manajemen sistem informasi, dan saya bekerja di bagian keuangan serta HRD. Nah, untuk model yang seperti ini itu adalah sistem coding penjualan atau kasir ya. Jadi yang seperti itu bisa dilihat, dia ada bentuk-bentuk model-model barang-barang yang masuk, dan itu ada untuk model penjualannya. Jadi yang seperti ini itu hoax ya teman-teman ya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang-orang yang memang mau membodohi kita. Kalau bisa kita kerjain aja mereka. Dan ingat sekali, tidak ada joki satupun yang bisa membersihkan nama kita di sistem perpinjolan. Dan sistem perpinjolan tidak akan semudah itu dibobol oleh orang-orang yang seperti mereka. Jadi di dalam perpinjolan itu IT, marketing, ataupun kasir, ataupun orang-orang yang menagih-menagih, itu semua punya departemen masing-masing. Jadi tidak semudah itu dihapus ataupun bisa dimasukin oleh orang-orang di luar dari perusahaan pinjolnya. Nah, pakai logikanya, jangan pernah mau dibodoh-bodohin seperti itu hoax ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita update untuk daerah yang paling banyak menggalbaikan untuk pay letter ya. Jadi kemarin banyak sekali Mbak, tolong dong bahas untuk pay letter. Nggak ada nih konten kreator yang bahas tentang pay letter sekarang ini. Gimana update-nya ya Mbak? Jadi buat teman-teman semuanya, khusus buat pay letter, jadi pay letter itu untuk DC lapangannya paling banyak hanya di sekitaran Jabodetabek sampai ke Bandung. Selebihnya untuk di luar itu hampir tidak ada ya. Karena apa? Pay letter ini kan sifatnya sama dengan pinjol-pinjol yang lain, kecuali untuk aku laku DC-nya itu satu, baik itu aku laku dana cicil, aku laku asetku atau pay letter, dia DC-nya satu, tetapi untuk yang lainnya itu gabung-gabungan ya. Dan kalaupun ada, hanya random-randoman aja DC lapangannya ya. Nah, di sini ya, untuk segala pay letter apapun itu jenis pinjolnya, di sini ada daerah tertinggi pengguna pinjol. Kalau sudah ada daerah tertinggi pengguna pinjol pay letter ini, otomatis DC-nya juga banyak di sana ya. Yang pertama itu adalah daerah Jawa Barat. Nah, daerah Jawa Barat ini selain pay letter, pinjol juga paling tinggi di daerah sana. Jadi tidak heran kalau di sana paling banyak DC lapangannya. Dan kalau ada yang mengatakan DC lapangannya kok bisa bahasa Sunda ya Mbak?
DC lapangannya kok ngerti saya ngomong ini ngomong itu? Ya, karena DC lapangannya itu biasanya dipekerjakan oleh orang-orang sekitar situ aja. Ya, makanya dia mengatakan, kenapa saya satu hari itu bisa sampai 3-4 kali dia datang? Kenapa saya baru galbay seminggu dia udah datang? Ya, karena memang DC-nya di daerah-daerah itu saja ya. Untuk Jawa Barat itu persentase yang galbay pengguna pay later itu sebesar 28,7% ya. Lanjut lagi di posisi kedua itu diduduki oleh Jakarta. Nah, itu kenapa saya katakan bahwa DC pay later itu paling banyak daerah Jabodetabek sampai ke Bandung. Karena dua daerah ini paling banyak dan paling tinggi pengguna pay letternya ya, yaitu persentasenya sebesar 13,80%. Ya, lanjut lagi di posisi ketiga itu ada Jawa Timur 13,36%, Jawa Tengah 12,46%. Nah, itu daerah-daerah tertinggi pengguna pay later, masih di sekitaran Jawa saja ya. Nah, kalau ada yang bertanya, berarti Mbak Jawa Timur sama Jateng banyak juga dong DC pay letternya, karena se-Indonesia dua daerah ini juga besar. Nah, jawabannya itu tergantung, karena pay letter untuk DC lapangan yang sering jalan-jalan itu hanya beberapa saja. Yang pertama itu adalah Aku-Laku, yang kedua itu Shopee pay letter. Sisa-sisanya kayak Blibli, Lazada dan segala macam kayak yang lain-lain pay letternya itu sangat sedikit, hampir tidak ada. Karena pengguna pay letter tertinggi itu ada hanya dua aplikasi ini, yaitu Aku-Laku dan Shopee. Ya, makanya dua ini aja yang paling banyak di lapangannya. Jadi teman-teman ya, update untuk pay letter bagi yang mengguna pay letter ya. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini ada pesan dari OJK mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini pasti banyak sekali pinjol-pinjol yang naik, banyak sekali orang-orang yang menggunakan pinjol, banyak sekali modus-modus perpinjolan. Nah, buat teman-teman semuanya yang kemarin sudah galbay ataupun sudah selesai pembayaran pinjol, tetapi akunnya belum ditutup, hati-hati. Nah, di sini ada saya catatkan pesan-pesan dari Bapak OJK untuk mengantisipasi segala modus-modus pinjol-pinjol yang mulai merebak. Yang pertama, banyaknya orang yang menerima transferan meskipun tidak pernah pinjam. Nah, ini banyak sekali di pinjol-pinjol ilegal. Ya, banyak sekali yang kemarin udah selesai pinjol ilegalnya, udah nggak mau berurusan lagi, tetapi mereka masih ditransfer. Itulah kenapa saya mengatakan setiap kalian sudah berurusan dengan yang namanya pinjol ilegal, wajib mengganti nomor rekening biar hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi. Dan ada lagi yang namanya kondar. Kondar dari pinjol ilegal itu juga ditransfer sama pinjol-pinjolnya, mengatakan bahwa dia sudah melakukan peminjaman padahal dia tidak pernah menggunakan aplikasi itu dan tidak pernah mendownload aplikasinya. Nah, hati-hati buat yang kondar ya, yang kemarin sempat didaftarin sama teman-temannya ataupun sama saudaranya. Buat yang kondar, hati-hati yang seperti ini. Kalau sudah ada bentuk yang seperti ini, segera langsung blokir rekening kalian. Uangnya anggap aja bansos, saya nggak pernah minjam kok, saya nggak pernah ngajuin, ya kan? Nah, lanjut lagi yang kedua, ini pesan dari OJK, yaitu untuk mengabaikan semua petugas-petugas DC yang datang menagih dengan cara memaksa untuk membayar tagihannya. Nih pesan dari OJK langsung ya teman-teman. Nah, di bulan Ramadan ini pasti banyak sekali DC-DC yang mulai diturunkan sama pinjol-pinjolnya. Karena apa? Perputaran uang paling tinggi itu di bulan Ramadan. Itu ada sajalah pokoknya ya, karena semua orang pasti akan membeli, baik itu tajil ataupun baik apa, pasti banyak orang semua yang mulai berjualan dan segala macamnya, dan insya Allah semuanya pada laris ya. Nah, disitulah pinjol-pinjol mulai menurunkan DC-DC lapangannya, baik itu DC mereka sendiri ataupun DC pihak ketiga. Nah, buat teman-teman semuanya, OJK meminta tolong mengabaikan semua DC yang datang ke rumah kalian dengan cara memaksa untuk menagih uang. Ya, jadi kalau ada yang memaksa suruh bayar lunaskan aja semuanya, jangan terima. Abaikan saja, daripada kita membuat keributan, sudah suruh aja dia pulang ataupun kita biarkan saja. Mau dia duduk di teras lama-lama, biarkan saja. Ya, karena ini menjelang Ramadan pasti akan sangat gencar. Oke, lanjut lagi yang ketiga, abaikan semua promo-promo dan cicilan-cicilan yang tidak masuk akal. Sebenarnya bukan Ramadan aja sih, banyak juga sih sebelum Ramadan itu promo cicilan gini, promo dapat diskon, pelunasan dan segala macam. OJK meminta untuk mengabaikannya selama di bulan Ramadan, karena pastinya banyak sekali modus-modus di dalamnya yang memang kita tidak ketahui.
Apalagi yang mengatakan bahwa bayarnya nanti lewat aplikasi, itu hutangnya langsung lunas. Nah, itu tidak ada yang seperti itu ya. Setiap namanya pelunasan hutang, itu wajib ada namanya negosiasi. Kecuali kita membayarnya secara berurutan. Tetapi kalau kita mau melunaskannya, itu wajib ada negosiasi antara kita sama pinjolnya. Kalau DC mengatakan, udah Bu, bayar aja sekian, langsung aja di aplikasinya, nanti pasti akan lunas. Itu semua hoax. Jadi teman-teman semuanya abaikan saja dan abaikan saja. Jangan pernah termakan buayan para DC-DC pinjol ya. Dan lagi yang terakhir sekali nih teman-teman ya. Dan ini nanti akan terjadi di sekitar pertengahan Ramadan nanti. Pasti akan banyak sekali bentuk-bentuk parcel yang dikirim melalui pesan WA yang mengatakan bahwa kita dapat parcel dari ini perusahaan ini, kita dapat parcel dari Shopee karena pembelanjaan kita banyak, kita dapat parcel dari perusahaan ABCDEFG karena kita tergolong karyawan yang begini-begini. Hati-hati sekali, jangan pernah terpancing ya, apalagi sampai ngeklik. Kayak kemarin waktu pemilu ada juga yang dibagi-bagikan selembaran pemilu, ternyata itu adalah link untuk meretas rekening kalian. Nah, nantinya ini akan ada dalam berbentuk parcel. Hati-hati teman-teman semuanya ya. Jadi buat kalian semua yang galbay, ini pesan dari OJK khusus yang galbay, hati-hati di bulan Ramadan, lebih untuk selektif lagi, lebih jaga uang kalian lagi. Kalau memang kalian belum bisa bayar karena memang banyak sekali kebutuhan yang harus dikeluarkan di bulan Ramadan, tetap saja kuat galbay. Jangan ada asal-asal membayar, ya udahlah biar aja bunganya nanti selesai. Itu nggak akan bisa seperti itu. Nanti kalian pasti akan tetap ditagih. Dan yang buat galbay tahunan nih, buat teman-teman semua ya, yang galbay tahunan saya informasikan pasti akan banyak sekali digencar-gencar di bulan Ramadan, pasti akan banyak sekali digencar-gencar menjelang lebaran juga nanti. Jadi hati-hati buat kalian, jangan asal mau terima segala cicilan atau apapun ya. Tetap aja kuat galbay. Kalau emang belum bisa bayar atau sampaikan kepada DC-nya, saya lagi ngumpulin uang karena saya mau negosiasi langsung, saya nggak mau lagi pencicilan gitu teman-teman ya. Oke, itu saja ya informasi terbaru untuk update kalian menjelang Ramadan. Sebentar lagi kita mungkin akan mendengarkan sidang isbat dari Menteri Agama. Semoga kita semakin kuat walaupun semakin banyak gencaran. Semoga kita semakin semangat. Dan ingat aja teman-teman ya, dahulukanlah untuk kehidupan kalian. Jangan sampai kalian menjual harta dan segala macam demi untuk membayar pinjol yang tidak ada selesai-selesainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.